Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang replikasi DNA, proses transkripsi dan translasi sebagai tugas dari mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ilah Nurlailah MSI. Sebelum lanjut ke materinya, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desi Aulandari dengan NIM 202202100117. Aku dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu replikasi DNA? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, replikasi berarti proses, cara meniru, atau penduplikatan. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Teori replikasi DNA. Yang pertama, teori konservatif. Teori konservatif mengusulkan bahwa selama replikasi, dua untai lama dari molekul asal tetap utuh dan dua untai baru sepenuhnya disintesis. Dengan kata lain, satu molekul DNA hasil replikasi identik dengan molekul asal, sementara molekul lainnya sepenuhnya terdiri dari untai baru. Teori ini awalnya diajukan sebelum bukti eksperimental memadai mendukung teori semi-konservatif. Yang kedua, semi-konservatif. Teori ini diajukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Teori ini, dalam replikasi DNA, setiap untai lama dari molekul asalnya akan berperan sebagai cetakan untuk sintesis sebuah untai baru. Dengan kata lain, setelah replikasi, dua molekul DNA yang dihasilkan akan terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Yang ketiga, teori dispersif. Teori dispersif mengusulkan bahwa selama replikasi, molekul DNA hasilnya merupakan campuran dari untai lama dan baru yang tersebar secara acak. Hal ini berarti setiap molekul DNA hasil replikasi terdiri dari fragmen-fragmen untai lama dan baru yang tercampur bersama. Teori ini diajukan oleh Max Delbrück pada tahun 1957. Struktur DNA. DNA atau biasa disebut dengan asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan informasi genetik di dalam sel organisme. Informasi ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur berbagai proses kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan. DNA mengandung urutan nukleotida, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin, yang membentuk instruksi genetik. Urutan nukleotida ini membentuk gen yang merupakan unit dasar pewarisan sifat. Struktur DNA terdiri dari dua rangkaian polinukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri dari tiga komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ketiga komponen ini merupakan dasar informasi genetik yang terdapat di dalam DNA. Struktur DNA memiliki komponen gula yang disebut deoksiribosa. Deoksiribosa adalah jenis gula yang memiliki 5 atom karbon dalam molekulnya. Gula deoksiribosa adalah bagian penting dari setiap nukleotida dalam molekul DNA. Struktur penyusun DNA yang pertama, gula fosfat. Setiap untai DNA memiliki rangka gula fosfat yang berulang-ulang. Gugus fosfat dan gula deoksiribosa bergantian membentuk rangka tersebut. Yang kedua, basa nitrogen. Basa nitrogen adalah komponen yang berperan dalam pasangan-pasangan dalam heliks ganda. Adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Yang ketiga, ada ikatan hidrogen. Pasangan basa A dengan T dan G dengan C berhubungan melalui ikatan hidrogen. Ikatan ini memberikan kestabilan pada struktur heliks ganda. Struktur penyusun DNA yang terakhir yaitu heliks ganda. Dua untai berpilin membentuk struktur heliks ganda dengan pasangan basa yang berada di tengah-tengahnya.
Nah, teman-teman, struktur DNA ini memungkinkan terjadinya replikasi, suatu proses di mana molekul DNA yang ada direplikasi untuk membentuk salinan baru. Selain itu, susunan ini juga berperan dalam transkripsi, yaitu suatu proses di mana RNA dibentuk dari untaian DNA dan berfungsi sebagai molekul perantara dalam pembentukan protein. Teman-teman tahu nggak apa saja enzim yang berperan dalam replikasi DNA? Replikasi DNA melibatkan beberapa enzim dan protein yang bekerja secara koordinasi. Beberapa enzim dan protein yang terlibat dalam replikasi DNA adalah yang pertama, helikase, yaitu enzim yang membuka heliks DNA dengan memutus ikatan hidrogen antara pasangan basa sehingga membentuk garpu replikasi. Yang kedua, primerase, yaitu enzim yang menambahkan fragmen RNA pendek primer pada ujung 3 aksen untai cetakan DNA sehingga memberikan titik awal bagi sintesis untai baru. Yang ketiga, DNA polimerase, yaitu enzim yang menambahkan nukleotida baru pada ujung 3 aksen untai baru sesuai pasangan basa pada untai cetakan sehingga memperpanjang untai baru. Yang keempat, ada enzim ligase, yaitu enzim yang menyambung fragmen-fragmen DNA Okazaki yang terbentuk pada untai baru yang disintesis secara diskontinu. Yang kelima, ada topoisomerase, yaitu enzim yang mengurangi tegangan pada heliks DNA akibat pemutaran untai-untainya selama replikasi. Dan yang terakhir ada protein pengikat tunggal, yaitu protein yang berikatan dengan untai cetakan DNA yang terpisah untuk mencegah rekombinasi atau degradasi. Setelah mengetahui beberapa enzim yang membantu dalam proses replikasi DNA, kita akan membahas proses dari replikasi DNA itu sendiri. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain membentuk struktur double helix. Setiap helai terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Setiap basa akan saling berpasangan, di mana basa nitrogen timin akan berpasangan dengan adenin, dan basa nitrogen sitosin akan berpasangan dengan guanin. Setiap helai DNA memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen. Kedua helai DNA ini memiliki arah jalan yang berlawanan. Hal inilah yang menentukan bagaimana setiap helai DNA direplikasi. Baiklah teman-teman, langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan dua untai DNA dibantu oleh enzim helikase dan akan membentuk garpu replikasi untaian yang dipisahkan masing-masing akan menjadi template atau tempat untuk menghasilkan untaian DNA yang baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim primase, di mana enzim ini akan membuat sepotong RNA pendek yang disebut dengan RNA primer. RNA primer ini akan menjadi titik awal untuk membuat untai baru DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase menempel pada RNA primer dan akan membentuk untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Salah satu untai baru DNA dibuat secara terus-menerus dengan cepat sehingga disebut dengan leading strand, sedangkan pada untaian yang lain disebut dengan leading strand. Untai ini tidak dapat membuat untai baru secara terus-menerus karena berlawanan arah. Oleh sebab itu, DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa nitrogen dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen yang terbentuk dimulai dengan RNA primase.
yang menempel dan membentuk RNA primer. DNA polimerase, ia akan menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Kemudian, RNA primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada leading strand dan membentuk fragmen Okazaki lainnya. Proses ini akan terjadi secara berulang kali. Setelah untai DNA baru selesai dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghapus semua RNA primer pada kedua untai DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Dan yang terakhir, ada enzim ligase. Enzim ini akan merekatkan setiap fragmen DNA di kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Inilah yang dinamakan proses dari replikasi DNA, di mana satu DNA double helix akan membentuk dua DNA double helix yang baru.